Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ngobrol desa pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu berbagi cerita agenda komunitas koperasi desa Indonesia di bulan kemerdekaan. Nanti akan dipantik oleh Pak Di Suryo Koco terkait dengan topik hari ini dan ya sebenarnya cukup menarik ini. Ternyata dari komunitas eh, Koperasi Desa Indonesia ini banyak agenda-agenda yang untuk mengisi memperingati memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini sama genggap gebitanya di desa-desa. Ini ternyata genggap gebitnya di desa-desa itu kalau di desa-desa khususnya desa-desa di wilayah kami di Sukoharjo itu kan menjelang Hari Kemerdekaan. Ini kampung-kampung di seluruh pelosok itu luar biasa genggap gebitanya. Yang pertama kalau yang terlihat adalah kaitan dengan bendera merah putih, umbul-umbul dengan berbagai macam pembaharuan pengecatannya, jalan-jalan itu dicat yang bagus, ada ya ini luar biasa. Kemudian ada juga terkait dengan lomba-lomba, apakah lomba itu yang untuk anak-anak, itu ibu-ibu, untuk bapak-bapak, saya kira ini hampir hampir gegap gempitanya hampir sama di kode Indonesia, hanya aja apa itu kaitannya warna agendanya yang berbeda, warna agendanya yang berbeda, tapi semangatnya itu hampir sama ini yang kami lihat seperti hari kemarin, hari Minggu itu ternyata kerja bakti di seluruh desa dan kelurahan itu cukup senang bahkan seluruh RT atau RW itu yang ini kita sapa dulu Pak Dekoco. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Waalaikumsalam Mas Paludi, selamat pagi, salam bahagia untuk semua kawan-kawan. Iya. Wah ini Pak Di, kira-kira kalau di tempat sini itu gegap gempitanya menjelang Hari Kemerdekaan ini belum masuk bulan Agustus di RT-RT di binaan saya itu katakanlah di Kabupaten Sukoharjo itu sudah cukup meriah, sudah cukup semarak itu kaitannya dengan umbul-umbul bendera-bendera lomba-lomba ini Pak Dela. Ini kaitannya dengan kita berbagi cerita agenda Kode Indonesia di bulan kemerdekaan. Kira-kira semeriah apa ini nanti ya? Saya kira saya lihat juga cukup meriah dan banyak agendanya itu. Tinggal kita nanti actionnya. Kira-kira seperti apa Pak Di? Monggo Pak Di. Kalau kode Indonesia mungkin tidak dalam konteks kemeriahan yang hingar-bingar lah ya, tapi lebih pada apa bergerak dalam senyap. Karena memang banyak hal yang kemudian harus kita pertimbangkan. Satu, keberadaan anggota koperasi kita, komunitas desa Indonesia ini kan seluruh Indonesia. Jadi kalau umpama berkumpul dengan apa cara-cara ke apa cara-cara kumpul bareng di satu tempat dan seterusnya mungkin belum tahun ini, mungkin tahun-tahun yang akan datang ketika Kode Indonesia sudah cukup punya apa pembagian SAU yang atau cukup untuk apa memberikan kemanfaatan ke kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa berpartisipasi hadir di satu tempat tertentu. Tapi yang kemudian kita kerjakan, Mas Panuji, menyambut apa Hari Kemerdekaan ini, setidaknya ya seperti yang apa yang sudah kita expose di beberapa waktu kemarin, karena ini kan kemarin ada kemeriahan dengan peluncuran koperasi Desa Merah Putih ini, jadi kayaknya Merah Putih menjadi inspirasi kan gitu. Makanya kemudian
kita mencoba untuk kembali mencoba membuat buku tentang menakar dan menalar Koperasi Desa Merah Putih versi tenaga pendamping profesional. Kenapa ini menjadi penting? Seperti yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, kenapa menjadi penting? Karena memang teman-teman TPP sepertinya kemarin kurang tersapa dengan baik, kan kira-kira gitu, Mas Panudi. Nah, kemudian dari perbincangan kita di salah satu forum, kayaknya kemudian ada semangat juga ini teman-teman dari pemerintah desa ya, untuk kemudian kami kok nggak bisa ngisi ya Pak D dan seterusnya. Akhirnya kemudian kita coba diskusikan internal kemarin, disepakati di rapat kita bahwa kita juga mempersiapkan untuk khusus untuk pamong desa. Kenapa kita sebut pamong desa? Karena ah, biar nggak terlalu panjang gitu. Biar nggak terlalu panjang apa pengistilahannya, karena kalau kemudian ada kades, ada perangkat desa, ada BPD dan seterusnya kan agak panjang, maka kita kemudian menyampaikan bahwa Pamong Desa menakar dan menalar Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Kira-kira itu Mas Panudi yang kemudian pagi ini sudah siap kita rilis, karena memang ada semangat dari Mas Sekdes ya, Mas Kolil, maka kemudian kita sedang menunggu approve dari Mas Kolil, kira-kira sudah cukup atau belum nih data-data pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, di samping pembuatan buku menakar dan menalar KDMP, kita juga alhamdulillah Mas Pemudi menyambut hari kemerdekaan ini, bulan kemerdekaan ini, Kode Indonesia mendapatkan mitra-mitra yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan mitra-mitra yang luar biasa? Karena kita dari awal berdiri itu semangatnya adalah menjadi koperasi digital. 2021 kita sudah sampaikan bahwa kita punya semangat termasuk akses ke sumber daya dan keahlian tambahan. Jadi mitra-mitra luar biasa ini karena kemudian sepertinya menjadi lompatan dari Kode Indonesia yang kemarin mencoba melakukan transparansi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dari Google Sheet, kemudian ada website dan seterusnya. Nah, ini kita mendapatkan mitra yang sangat luar biasa, yaitu koperasi.com, untuk kemudian bagaimana mengelola tata kelola koperasi. Nah, ini satu satu hal yang menurut kita sangat luar biasa. Insya Allah tanggal 1 Agustus atau awal Agustus nanti apa semua semua fitur-fiturnya sudah bisa aktif, karena ini sedang proses, sehingga nanti pada saat kita melakukan pengelolaan data keanggotaan termasuk simpanan dan seterusnya, maka semuanya sudah akan terdigitalisasi. Nah, ini satu keberuntungan lah. Kalau saya lebih lihat keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Karena kita berusaha mencari-cari nggak ketemu, tahu-tahu pas nggak dicari, dihubungi kawan, kemudian Mas, ini sampean kan punya koperasi tuh, agendanya pengen digital dan seterusnya. Ayo kita, ini ada kawan yang punya platform dan seterusnya. Akhirnya kita ketemu dan setelah kita ngobrol luar biasa. Nah, itu satu Mas Manudi tentang tata kelola koperasi. Dan ini nanti juga kita bisa kawan-kawan koperasi yang lain juga bisa menggunakan ini karena gratis ya. Komitmennya gratis untuk kemudian untuk urusan tata kelola, bahwa kalau kemudian ada fitur-fitur lain untuk sampai ke
simpan pinjam dan seterusnya itu memang kemudian berbayar. Kenapa berbayar? Ya karena fiturnya apa ada masuk untuk khusus simpan pinjam dan layanan-layanannya semua sudah digital menggunakan apa? Menggunakan WA. Jadi kalau kata Mas Panudi tercatat punya pinjaman atau punya tabungan berapa itu Mas Panudi cukup ngeceknya dari WA. Kemudian nanti ketika diingatkan ini simpanan apa pinjamannya apa sudah jatuh tempo itu akan diingatkan menggunakan WA. Nah ini yang menurut saya sesuatu yang menarik. Kemudian pertemuan lanjutan kita menjelang hari kemerdekaan adalah ah, cita-cita kita untuk punya marketplace yang kemarin agak sudah cukup berdarah lah ini cukup berdarah artinya pengembangan aplikasi dengan pendanaan yang sudah kita keluarkan dan seterusnya kemarin belum bisa running. Nah ini insya Allah Mas Panudi di awal Agustus nanti kita sudah punya marketplace yang juga kemudian ada fungsi resellernya. Jadi fungsi reseller itu lebih pada bagaimana Mas Panudi tidak punya produk nih. Kemudian di marketplace itu ada produk yang menurut Mas Panudi menarik. Yang artinya menarik karena oh ini cocok juga ini direkomendasikan ke kawan siapa dan seterusnya. Mas Panudi cukup nge-share produk itu di-share ke ke kawan yang lain menggunakan WA dan seterusnya. Saat kawan itu kemudian nanti melakukan transaksi, oh iya ini cocok, aku butuh ini. Kemudian dia beli, maka Mas Paludi otomatis akan dapat fee, akan dapat komisi. Ya, jadi kira-kira itu yang kemudian menurut saya ya ini sangat luar biasa setidaknya ketika kawan-kawan kita ini dari tenaga pendamping profesional yang banyak jumlahnya ini kemudian memanfaatkan itu apa membantu menjualkan produk-produk yang itu adalah produk dari kawan-kawan di desa binaan umpamanya atau kemudian menjual atau merekomendasikan pembelian produk-produk yang ada di marketplace itu apa kepada kepada ah, teman-teman di desa binaan karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kawan-kawan ini ya bisa mendapatkan fee atau komisi dari transaksi yang terjadi. Kira-kira itu yang kemudian saya sampaikan kita ketemu dengan kawan-kawan yang luar biasa menjelang hari kemerdekaan atau menjelang bulan kemerdekaan ini. Jadi kayaknya kita bisa benar-benar masuk ke pintu gerbang kemerdekaan ini. Kenapa? Karena ada digitalisasi yang yang akan sangat membantu kita. Nah, yang lain Mas Panudi, apa yang akan dilakukan oleh Kode Indonesia adalah akan mencoba menggelar ekspedisi perjalanan keliling ke desa-desa yang tahun lalu sebenarnya kita gagas tetapi tidak berjalan karena ada satu dan lain hal. Dan sepertinya untuk yang tahun ini insya Allah ini akan berjalan. Kenapa ini akan berjalan? Karena satu secara dukungan kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari komunitas desa. Siapa saja mereka? Satu adalah kawan-kawan dari Abdesi kemarin sudah menyatakan dukungannya siap untuk mensupport, merekomendasikan ketemu dengan siapa di kabupaten-kabupaten dan seterusnya. Teman-teman di PNPPDI juga apa memberikan dukungannya. Kemudian Intani Insan Tani Nelayan juga ada memberikan dukungan untuk kita bisa bergerak. Kebetulan salah satu anggota kita, anggota Kode Indonesia, juga memfasilitasi kendaraan untuk kita bisa keliling sejauh Madura ya.
Jadi kita namakan Ekspedisa di Java Plus, jadi Jawa plus Madura. Dari data yang ada, oh ya, sebelum bicara data, ekspedisi ini kita akan mencoba menyambangi atau bersilaturahmi dengan teman-teman Koperasi Desa Percontohan, teman-teman BUMDes yang statusnya maju, kemudian teman-teman kepala desa perangkat desa di apa di lintasan kita ya. Nah, salah satu yang kita coba bangun komunikasi adalah kita membangun channel WA untuk informasi tentang ekspedisi. Jadi hal-hal tentang ekspedisi nanti akan ada di sana. Kita sedang ada di mana dan seterusnya. Dan kawan-kawan ketika ingin merekomendasikan untuk datang kemana dan seterusnya juga bisa nanti langsung japri ke saya karena memang insya Allah saya langsung yang turun Mas Panudi di perjalanan itu. Kalau dari data koperasi, koperasi percontohan di Jawa Madura itu ada cukup banyak Mas Panudi. Dari 103 koperasi percontohan yang kemarin diluncurkan, itu ada 37 koperasi desa kelurahan eh, di Jawa Madura. Nah, kita memang tidak ada target khusus bahwa kita harus mendatangi semua, ketemu dengan semua dan seterusnya enggak. Tetapi lebih pada mungkin target kita perjalanan selama 20 hari lah. 20 hari ya, target kita perjalanannya 20 hari keliling ke koperasi, ke BUMDes dan ke teman-teman PMDes silaturahmi. Kita ingin lebih ke sambung rasa lah, sambung rasa kemudian mendengarkan cerita-cerita mereka dan kemudian semua akan kita coba dokumentasikan menjadi satu catatan yang kemudian semoga bisa menjadi catatan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan. Kira-kira itu yang kita akan lakukan. Kapan kita mulai? Insya Allah, Bismillah kalau nggak ada perubahan, sesuatu yang luar biasa. Insya Allah tanggal 1 Agustus kita sudah berangkat mulai dari Semarang. Jadi mungkin Semarang kita nanti Magelang, Temanggung, kemudian Wonosobo, Banjarnegara, kemudian nanti melintas ke arah ke arah selatan ya, jalur selatan nanti ke Jawa Timur, ke Madura, nanti balik ke jalur tengah, lanjut Pantura dan seterusnya. Kita secara rute memang masih belum fix menetapkan. Semoga dalam waktu dekat kita sudah fix bisa menetapkan rutenya. Dan semoga dukungan-dukungan dari para pihak juga bisa terbangun setidaknya. Kalau toh kita tidak mendapatkan, belum mendapatkan data BUMDes BUMDes dengan eh, peringkat maju ya, BUMDes peringkat maju resmi dari Kementerian Desa, setidaknya kami bisa mendapatkan data informasinya dari teman-teman di Forum BUMDes Indonesia karena Forum BUMDes Indonesia menjadi salah satu pendukung dari acara kita. Di samping Forum BUMDes juga ada Forum Sekdes. Jadi kepala desanya abdesi, perangkat desanya ada di BNPBDI, ada sekretaris desanya ada teman-teman Sekdesi, kemudian teman-teman tani nelayan ada Intani, kemudian teman-teman TPP Des. mungkin ya, kita lebih masuknya ke relawan chapter pendamping yang Mas Panudi sebagai ketuanya dan sudah sudah dikomunikasikan dengan teman-teman mungkin di titik-titik mana kita akan ketemu, kemudian dari anggota kita secara secara mungkin dukungannya lebih pada dukungan perusahaan, jadi label perusahaannya nanti ada di situ ada maka apa masa kaya dan apa L.
Pro kalau nggak salah ada produk-produk yang beliau punya yang kita pasang di sana. Kira-kira itu Mas Paludi yang kita apa bisa yang kita sedang persiapkan untuk apa menyambut bulan kemerdekaannya. Jadi lebih pada jalan-jalan lah, jalan-jalan. Jadi ini bukan kemudian apa seremonialnya apa di tempat mana kemudian ada umbul-umbulnya kode Indonesia atau apa bannernya RPDN enggak, bukan. Kita lebih pada silaturahmi aja. Ya paling kalau ada rezeki saya dan kru pakai rompi dengan apa ekspedisa paling kira-kira kayak gitulah. Tapi yang jelas kita pengen bisa ketemu dengan kawan-kawan dan kemudian berbagi cerita. Apa-apa yang kita bisa tangkap tentang tiga hal paling enggak. Satu tentang pengelolaan pemerintahan desa, dua tentang bagaimana BUMDes, dan kemudian tiga bagaimana KOPDes. Kira-kira itu Mas Panudi dan apa nggak ada kepentingan? Oh ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kode Indonesia sekaligus akan membawa informasi atau produk-produk yang kemudian dimiliki oleh Kode Indonesia yang mungkin bisa termanfaatkan, yang mungkin bisa kemudian terbangun apa kolaborasi bisnis dengan kawan-kawan di BUMDes maupun kawan-kawan di KOPDes. Jadi itu Mas Panudi yang bisa saya antarkan, mungkin kita bisa apa saling berbagi cerita apa-apa. Oh ya, satu lagi mungkin kita juga sedang prepare semoga karena memang Kode Indonesia ini kan belum membuka pendaftaran nih Mas Panudi. Selain apa lebih pada artinya belum terbuka untuk umum apa kita announce silakan teman-teman kalau ingin bergabung dan seterusnya. Tapi kita lebih pada memilih kawan-kawan yang apa yang satu frekuensi untuk bergabung. Hari ini member kita sudah ada di 80 85 kalau nggak salah. 85 anggota tersebar di 28 provinsi. Jadi nanti insya Allah segera kita coba benahi, kita rapikan untuk kemudian kita membuka pendaftaran kawan-kawan yang tertarik, silakan bergabung dengan apa data-data yang wajib mereka isi. Dan yang jelas nanti pada saat kawan-kawan bergabung otomatis akan dapat apa semacam ini ya ada semacam e-wallet lah, e-wallet yang kemudian itu akan apa kawan-kawan bisa gunakan sebagai nomor keanggotaan. Itu Mas Panudi yang saya bisa sampaikan. Semoga kita bisa apa berdiskusi asik untuk kemudian apa menyambut bulan kemerdekaan. Monggo Mas. Ya, ya, terima kasih Pak Dekojo. Ini luar biasa. Tadi ada juga cukup menarik kaitannya dengan aplikasi e-commerce yang itu nanti kita akan mendapatkan seandainya kita katakanlah bisa eh, kan atau memasarkan itu dapat fee-nya. Saya kira itu cukup menarik juga ini nanti kaitannya dengan aplikasi itu dan saya kira juga akan membantu. Saya kira juga akan membantu kawan-kawan baik itu UMKM, petani atau BUMDes atau yang lain itu. Ya ini sudah ada yang buka video itu Pak Purwanto ini kayaknya ini juga di ladang atau di mana. Kami beri kesempatan untuk apa itu ngomong atau katakanlah ngobrol kaitannya dengan eh, ekspedisi terkait dengan topik hari ini. Dipersilakan Mas Pur atau Pak Purwanto. Mungkin yang lain dulu monggo Mas. Oke, ya, ya, ya. Sambil sambil kawan-kawan dipersilahkan seandainya kawan-kawan yang pada pagi hari ini sudah bergabung dan tadi kan sudah dihantarkan oleh Pak Dikoco kaitannya dengan agenda-agenda
ekspedisi kaitannya dengan kode itu agendanya dan eh, akan tur ke Jawara yaitu di desa ke desa dari BUMDes ke BUMDes dari KOPDes ke PUBDes. Nah, saya kira ini cukup cukup menarik. Monggo rekan-rekan yang tertarik untuk memberikan komentar atau ide. Tapi saya kira tadi menarik, Wade, terkait nanti ya monggo lah jalurnya dari Semarang kemudian ke menyusuri ke selatan sampai Temanggung, kemudian sampai jalur jalur selatan ini saya kira nanti cukup cukup menarik. Kemudian nanti sampai Jawa Timur, sampai Madura, sampai jalur tengah, kemudian sampai mungkin sampai Jakarta dan atau Jawa Barat dan lain-lainnya. Eh, ya saya kira menarik. Menariknya kaitannya dengan apa apa yang diperbincangkan di tingkat desa. Dari kacamata BUMDes, dari kacamata KOPDes, dari kacamata atau kepala desa, dari kacamata TPB. Ini saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena saya yakin dari kacamata masing-masing lembaga tadi, baik itu terkait dengan eh, masing-masing lembaganya. Tapi yang jelas terkait dengan itu, harapannya ada sebuah kolaborasi antar institusi itu. Ketika kolaborasi itu terjadi, ini kan sebenarnya sama tujuan-tujuan dari koperasi juga, tujuan dari BUMDes juga bahwa termasuk tujuan adanya sebuah desa adalah bagaimana mensejahterakan warganya ini. Ini yang saya kira goalnya nanti sampai ke sana, tanya Kode Indonesia kan dari sekian lembaga eh, yang nanti akan menyuarakan suara-suara yang ada di tingkat grassroots ini. Dan ini mudah-mudahan nanti juga bisa masuk jadi masukan atau ya jadi masukan dari pengambil kebijakan dari pemerintah. Dipersilahkan kawan-kawan untuk Rasien yang ada ide, ada tanggapan atau kritik terkait dengan masukan kaitannya dengan acara ngobrol desa pada pagi hari ini. Saya kira ini cukup cukup menjadikan kita untuk memantik kira-kira Oh ya mungkin tambahan Mas Panudi. monggo. Jadi salah satu yang juga kita sudah persiapkan, selain kita akan berkomunikasi dengan teman-teman BUMDes, KOPDes, kebetulan kebetulan anggota kita itu mendapatkan kesempatan untuk apa mensuplai kebutuhan dari minimarket. Jadi apa jaringan minimarket yang ada di Indonesia yang sudah sangat banyak, saya nggak perlu sebutkan namanya, mempercayakan untuk kemudian apa kawan kita ini menggalang data informasi UMKM yang memang punya potensi untuk menjadi supplier. Nah, kita sudah membagikan apa linknya. Kalau mungkin ada yang punya usaha, mungkin snack, makanan ringan, atau mungkin produk-produk yang memang sesuai dengan apa yang apa dibutuhkan oleh oleh minimarket, maka kemudian tim kita akan melakukan apa inkubasi ya atau melakukan pendampingan supaya produknya kemudian layak untuk masuk dan bisa masuk. Dan nanti secara prosesnya seperti apa dan seterusnya akan didampingi oleh tim kita. Jadi ah, usaha masyarakat iya, BUMDes iya, KOPDes iya, yang kita coba ingin raih karena memang Kode Indonesia ini apa semangat yang kita bawa adalah membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Nah, kawan-kawan UMKM atau kawan-kawan pengelola BUMDes umpamanya
sangat terbuka untuk kemudian bergabung ke Kode Indonesia. Dalam hal ini kenapa? Karena Kode Indonesia ini saat ini kita sebagai koperasi primer, jadi anggota kita orang per orang. Bahwa memang ada agenda untuk kita mempersiapkan jadi koperasi multi pihak ini lebih pada secara pengelolaannya aja, tapi secara prinsip koperasinya kita adalah koperasi primer, jadi anggota kita adalah orang seorang. Kira-kira itu Mas Panudi tambahannya. Kita juga punya produk apa pupuk juga yang nanti kita bisa bincangkan pada saat ketemu. Kami membuka ruang untuk kawan-kawan yang ada di Jawa Madura. Kalau kebetulan pengen apa, Pak Adi ngobrol, mampir di tempat saya dan seterusnya. Nanti kita akan sesuaikan rutenya. Apabila memungkinkan kita akan konfirmasi, oke, kita akan mampir di hari apa, kemungkinan jamnya jam berapa, yuk diatur, ketemunya di mana dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi yang bisa saya tambahkan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang, oh, ini Mas Pur sudah bisa on nih. Monggo silakan Monggo Mas Mas Pur. Panudi. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih ke Mas Koco, ke Mas Panudi. Ide yang sangat luar biasa sekali bisa saya tangkap dari Kode Indonesia yang memberikan edukasi berkoperasi yang sebenarnya, berkoperasi yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar wacana diskusi-diskusi di ruang terbatas, tetapi memberikan edukasi dengan SP desa. Artinya turun langsung ke lapangan, turun langsung di akar rumput, apa yang menjadi keluhan teman-teman BUMDes, teman-teman KOPDes, teman-teman dari pemberdaya desa, teman-teman dari eh, pegiat-pegiat desa di seluruh Indonesia. Ini sesuatu yang terobosan saya kira. Artinya semua orang punya ide, semua orang punya gagasan, tetapi hanya di sebatas wacana diskusi-diskusi. Tetapi ini memberikan contoh edukasi turun ke lapangan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi di bawah itu bisa terungkap, Pak. Bisa terungkap, bisa di-share, sehingga dari berbagai pihak yang terkait itu mengerti sesungguhnya kesulitan kita di lapangan ini seperti ini. Tentu ini memberikan masukan nanti kepada pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi atau memberikan solusi-solusi terbaik di antara ribuan informasi yang masuk ini. Kadang-kadang ya yang saya katakan tadi hanya sekedar teori di atas kertas. Tetapi Kode Indonesia dengan semangat gotong royong, dengan segala keterbatasan mampu menembus itu. Harapan saya pribadi itu justru yang disampaikan Mas Koco di periode akan datang itu bisa sampai ke Borneo, ke Andalas, tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh informasi yang betul-betul real gitu, Pak. Contoh, mohon maaf, saya tadi malam, saya ini sengaja di Lahat. Saya ini berada di Dadahu. Ini bisa dilihat gambar. Ya. Ini adalah lahan 1 juta hektar proyek yang dibangun sejak era Presiden Soeharto, diteruskan sampai hari ini. Kondisi masyarakat transmigrasi Dadahu yang betul-betul luar biasa, ya, luar biasa sekali. Ini hamparan lahan begitu luasnya, ini 1 juta hektar dengan proyek
untuk tadi saya ketemu dengan Sekdes, untuk tahun ini dirancang kurang lebih 1.500-an hektar untuk penanaman padi ketahanan pangan. Ini sedang dilakukan, dibajak dan sebagainya ini Pak. Cuman ada kendala-kendala, utamanya kendala sumber daya manusia di sini yang memang karena tanahnya di sini pasang surut dan sebagainya ya. Ya barangkali dengan SP Desa atau suatu saat bisa ke ekspedisi ke Borneo, bisa memberikan masukan-masukan positif. Bagaimana proyek besar seperti ini ketahanan pangan Indonesia bisa dari sini bisa terwujud. Artinya menjadi hal yang luar biasa apabila memang turun ke lapangan melihat langsung apa kendala, tidak hanya sekedar informasi-informasi yang sifatnya belum real. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, memberikan semangat terus kepada Mas Koco dengan Kode Indonesia. Mudah-mudahan rute-rute yang dilakukan di Jawa Plus bisa menjadi inspirasi banyak orang, menjadi inspirasi semua pegiat desa agar desa betul-betul merdeka, desa betul-betul memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan. Demikian saya sampaikan dari Dadahu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Purwanto. Walaupun saya tidak langsung di sana, saya sudah lihat dari bentangan lahan yang sangat luas itu. Ini luar biasa. Saya tidak tahu kira-kira tadi kan udah nih. Ini kendalanya Perjalanan dari tempat saya, Kota Waringin Timur itu memakan waktu 8 jam. dari Waringin Timur ke Enggak, sini ke ya, ke situ Palangka ya Mas. itu enggak, dari Kota Waringin Timur itu ke Palangka kurang lebih 4 jam. Kemudian dari sini kita memakan waktu ya kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam. Ini sudah ekspedisi nih. Dari salah satu anggota Kode Indonesia Enggak, sudah ekspedisi nih. Konkret juga ini. Di di dari Kota Waringin Timur sampai ke tadi mana? Pada Daup di atau apa Dadahu, tadi? Ya, lahan Daup. gambut 1 juta hektar. Ya. Nah, saya kira ini kan juga harapan kami nih Pak Pur. Harapan kami ya mungkin nanti saya nggak tahu ini karena kita terus terang Kode Indonesia itu sebenarnya cita-citanya sangat mulia, tapi mungkin Pak Dekoco yang mungkin lebih tahu. Tapi harapan kami ya eh, dari secercah dari Kode Indonesia yang peduli itu, ketika ada yang peduli entah itu dari institusi manapun atau dari perguruan tinggi manapun, kerjakan lahan sudah ada, lahan sudah ada, Ya relatif inilah cukup salah luas. satunya bahwa apa yang sebenarnya barangkali dilaporkan tidak sesuai dengan realitas yang ada ini justru kita sebagai penyambung. Bukan kita mau mengadu sesuatu yang tidak real, tetapi ini real Ya, yang bisa kita lakukan. Tentu dengan SP Desa itu harapan kita yang tidak terinformasikan, yang tidak sapa kita menyapanya, yang tertinggal kita menjemputnya dan sebagainya itu memang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi saya pribadi karena saya bagian daripada orang-orang desa ya yang ikut pemberdayaan desa. Begitu sulitnya kita menemukan informasi yang pas yang harus kita bawa kemana karena ya itu tadi yang kadang-kadang tidak transparan, asal melaporkan yang penting atasan itu senang tetapi real di lapangan sangat jauh berbeda. Oke, lanjut. ya itu Mas Pur. Ini lanjut Mas Pur. Ya ini pagi
Mungkin tapi kebetulan kita memang sangat-sangat kelelahan sekali tadi malam itu. Di sini yang namanya ikan itu, waduh, nggak bisa dibayangkan. Di parit-parit itu berenang, saking banyaknya ikan. Ya lahannya luar biasa, tetapi ya itu sumber daya manusianya memang harus dikelola dengan baik di sini. Kebetulan di Ya, sini ada i- teman yang transmigrasi di sini itu mereka tahun 2012 secara kebetulan menjadi sekdes di sini dari Jogja. Jadi setelah sekian lama tidak bertemu, kita coba jalin komunikasi bertemu dan bahasanya Jawa ngelus dodo. Ada hal yang tidak bisa saya sampaikan bahasanya karena mungkin terkait dengan hal-hal yang inilah ya. Tetapi sangat potensi yang kita tidak melihat dari sisi kekurangannya, tetapi potensi yang sangat luar biasa. Pemerintah sangat luar biasa. Traktor-traktor didatangkan, bendungan-bendungan dibuat. Tetapi ya perlu pemikiran-pemikiran yang sangat kritis lah bagaimana menyikapi ini gitu. Yang halo Mas Pur. Wah, ini luar biasa ini. Ini sudah salah satu anggota komunitas Indonesia ini, Mas Purwanto ini. Ini nggak main-main tadi. Perjalanan itu sekitar 8 jam dari Kota Waringin tempat tinggalnya ke Dadau tadi. Ini kan nggak main-main. Waktu itu kalau di Jawa itu sudah Solo Jakarta aja sudah lewat itu. 8 dan jam itu begitu sudah lewat. panen itu tidak bisa diprediksi sehingga tenggelam. Oke, ini Pak D ya. Tadi nanti karena mungkin sinyal itu, Mas Purwan sinyal nanti bisa gabung lagi. Ini saya kira juga luar biasa Pak D. Saya nggak tahu ini. Saya kadang-kadang juga kalau tahu seperti ini istilah wong Jawa ngelus dodo ya, ya iya itu ngelus dodo itu. Iya, ngelus dodonya ini karena apa? Lahan cukup luas. Tadi potensinya lahan itu berarti pertanian oke, perikanan oke. Eh, Tapi kok nggak ada, saya nggak tahu nih, apakah eh, ada sebuah kesadaran, entah itu stakeholder tadi yang saya sampaikan, stakeholder itu dari pihak pemerintah atau stakeholder dari pihak akademis. Harapan kami itu ya mungkin kawan-kawan kita, mahasiswa, mahasiswa KKN, kalau dulu KKN itu 2 bulan, 3 bulan, apalagi yang kaitannya paham pertanian perikanan itu. Kalau ya katalah diajak ke sana, kakeknya di sana, kemudian betul-betul dipersiapkan dan mungkin ada ini kalau bisa kerjasama dengan kemudian sama Kode Indonesia, wah itu luar biasa itu. Ini tadi wah, ini loh sebenarnya potensi yang ada. Ini loh kerja-kerja yang katalah kolaboratif. Monggo Pak Dikoco nanti sambil anu karena Mas Pur kan kayak mungkin Oke, juga monggo. oke Mas Paludi. Jadi harapan Mas Pur ketika ekspedisi bisa hadir juga di luar Jawa, saya pastikan memang itu menjadi salah satu agenda kita. Nah, kenapa kemudian Jawa yang kita kelilingi pertama? Karena effortnya nggak terlalu berat. Artinya ibarat kata dengan kita besok rencana perjalanan dengan mobil kecil itu pun masih masih sangat mungkin terjangkau. Artinya kalau kemudian kita akan desain bus di Sulawesi, di Borneo, Kalimantan atau di Andalas ke apa Sumatera atau kemudian di Papua berarti ke Papua dan seterusnya pasti tidak sesederhana, tidak semudah ketika kami akan melakukan ekspedisi di Jawa, Madura. Karena kalau Jawa Madura kan ibarat kata jalanannya pun masih sangat terjangkau, cukup rapi gitu kan. Bahan bakar juga tidak terlalu khawatir gitu kan karena banyak stasiun pengisian bahan bakar dan seterusnya. Tapi kalau
lintas Sumatera lah. Kalau kata kita bicara Andalas saja, itu sudah kebayang bahwa mobil yang harus kita bawa pasti mobil yang juga cukup tangguh ya untuk daerah-daerah sulit dan juga perlu punya cadangan bahan bakar, artinya mungkin harus bawa jerigen-jerigen bahan bakar. Jadi ketika nanti di perjalanan kita tidak kemudian ketemunya adalah tidak berlanjut karena nongkrong lama karena kita menunggu untuk dapat bahan bakar. Kira-kira kayak gitu. Tapi Mas Pur terima kasih ketika tadi sudah menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Ya sebenarnya ini bagian yang kita pengen harapkan dengan berkooperasi atau apa berkooperasi ya dengan bekerja sama. Jadi antara anggota bisa memberikan informasi dan kemudian bisa memberikan penguatan dan dari sana kemudian mungkin bisa ada kolaborasi bisnis dan seterusnya yang bisa dilakukan. Dan saya perlu sampaikan Mas Panudi, ekspedisi Java Java Plus ini sebenarnya juga akan menjadi satu role model atau piloting supaya kawan-kawan yang mungkin ah, punya kemampuan untuk jadi sponsor itu bisa tertarik berpartisipasi. Ini setidaknya melihat, oh ternyata begini yang dilakukan, oh ini yang dilakukan dan seterusnya. Sehingga kemudian dia melihat bahwa oke kalau saya memberikan dukungan maka saya akan mendapat manfaat apa. Karena nggak ada makan siang gratis gitu kira-kira ya. Jadi kalau kemudian kita berharap berharap sponsor mendukung tapi tidak ada kemanfaatannya kan nggak mungkin juga. Nah ini menjadi bagian catatan penting kita bahwa ini adalah ibarat kata ya ini pecah telurnya lah kita memulai karena setahun yang lalu cita-citanya sudah ada tapi belum terrealisasi. Tapi alhamdulillah saya selalu berpikir bahwa ketika cita-cita itu belum bisa tersampaikan atau belum bisa terlaksana, maka jangan pernah kita membunuh cita-cita itu sendiri. Jadi ya cita-cita itu tetap kita jaga, kita hidupkan dalam alhamdulillah dengan uh, modal modal nekat ya kalau kalau bahasa Jawa Timurannya bonek gitu kan bondo nekat. Insya Allah Bismillah 1 Agustus kita sudah akan bisa berjalan dan kemudian per hari ini Mas Panudi saya perlu konfirm sampaikan saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari radio X Channel Radio Jakarta. Kemudian insya Allah besok kita juga ketemu dengan teman dari RRI Pusat. Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan teman di TVRI. Jadi setidaknya kalau yang tadi Mas Pur sampaikan, kondisi lapangan tidak tahu harus disampaikan kemana. Nah kalau kemudian kita datang dan kita didukung oleh media-media itu, insya Allah kondisi lapangan ini bisa terangkat ke permukaan. Setidaknya ya sampailah ke ke orang-orang dekatnya presiden umpamanya, atau orang-orang dekatnya menteri kan kira-kira seperti itu. Bahwa kemarin berkunjung ke sana itu itu dalam konteks ditata bahwa Bapak tidak akan melihat kenyataan lapangannya kan kira-kira seperti itu. Jadi saya ingat betul waktu itu saya ketemu dengan Pak Harmoko ya di era apa di era Orde Baru beliau menteri. Pak Harmoko sempat satu satu waktu saya ketemu, beliau menyampaikan bahwa bagaimana uh, sih istilahnya ketemuan presiden dengan masyarakat itu temu wicara. Temu wicara itu almarhum ya kalau nggak salah Pak Harmoko udah almarhum. Beliau menyampaikan bahwa temu wicara itu sampai episode yang ke-14 itu nyata dan real presiden bisa mendapatkan informasi di lapangan. Jadi nggak ada setting-settingan,
ketika ketemu dengan presiden maka kemudian hanya petani-petani tertentu yang boleh bicara, nggak ada. Jadi nggak ada setting-settingan itu sampai 14 atau 16 episode gitu kata apa beliau menyampaikan. Dan di situ presiden bisa langsung memberikan solusi. Jadi ketika ada masalah apa dan seterusnya, presiden tanya apa didamping oleh menteri-menteri, presiden Presiden Soeharto waktu apa berdasarkan informasi yang saya dapat langsung bertanya ke menteri terkait, ini bisa diselesaikan nggak, bla 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 dan seterusnya. Kemudian perintahnya jelas, bupati, gubernur selesaikan itu. Dalam waktu 7 hari tidak ada tanda-tanda mampu menyelesaikan, maka kemudian Beralih. perintah langsung sebagai Panglima tertinggi apa Tentara Nasional Indonesia itu langsung perintahkan ke TNI untuk kemudian turun langsung. Jadi ketika ada masalah pupuk itu kan dengan apa ah, pengecer-pengecer atau distributor yang nakal dan seterusnya, bupati, gubernur nggak bisa menyelesaikan, tentara turun langsung selesaikan itu. Jadi apa terukur penyelesaiannya. Nah ini ternyata hanya berjalan sampai di 14 atau 16 kali forum yang setelah itu karena kemudian itu punya dampak ya Mas Panudi. Ketika bupati nggak bisa menyelesaikan, nah, waktu itu kan banyak bupati kan dari Golkar gitu ya. Jadi bupati nggak bisa menyelesaikan, udah bisa dipastikan periode berikutnya nggak mungkin dia jadi lagi gitu. Udah langsung dalam catatan apa pembina Partai Golkar ya Pak Harto waktu itu bahwa nama ini kalau diusulkan pasti tidak akan disetujui karena dianggap sudah gagal. Lah ya, ini bagian yang dulu kemudian kita bisa merasakan tentang bagaimana Indonesia swasembada pangan, swasembada beras, sehingga Pak Harto mendapatkan kesempatan untuk pidato di PBB tentang dua hal. Satu tentang keluarga berencana, dua tentang ketahanan pangan. Nah, ini kejujuran, keterbukaan menjadi sangat penting untuk kemudian bagaimana mendapatkan penyelesaian. Sebenarnya hari ini cukup bisa dikatakan lebih mudah dengan digitalisasi dan seterusnya. Tapi kembali lagi siapa yang kemudian bisa menyuarakan dan sampai kepada para pihak. Kalau kata besok kita mungkin kalau bisa terselesaikan dengan kita bertemu 37 apa Koperasi Merah Putih percontohan, kita bisa menyampaikan bahwa percontohan yang di sini itu tidak layak dicontoh, percontohan yang di sini ini layak untuk jadi tempat belajar dan seterusnya. Itu sangat mungkin kita rekomendasikan. Kenapa? Karena kita bertemu langsung dengan para pelaku-pelaku yang ada di desa-desa itu. Kira-kira itu. Nah, dan hal lain yang seperti tadi Mas Pur sampaikan, supaya bisa mendengar, melihat, dan seterusnya, ya itu memang bagian yang kita pengenkan sehingga kemudian kita punya direktori atau kita punya data. Ini loh ada masalah seperti ini loh ada masalah seperti ini dan seterusnya. Ya seperti kemarin Mama kita ada ruang forum laris umpamanya kemarin bicara tentang ekspor ke Cina. Mungkin orang lihatnya hanya kode Indonesia memfasilitasi untuk orang jualan pameran di Cina. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya lebih pada ada hal yang lain bahwa kita bisa bertemu dengan orang yang memang punya channeling, dia punya bisnis di Cina dan Hong Kong. Jadi selesai kemarin pertemuan dan seterusnya, saya sempat mendapatkan video tentang bagaimana sekarang orang-orang di China sekarang sudah tidak lagi mengkonsumsi susu tapi mengkonsumsi santan. Jadi coconut milk. Jadi susunya susu sehat yaitu susu kelapa. Ternyata kebutuhan kelapa di mereka itu cukup tinggi dan mereka impor dari Vietnam, dari Filipina, dan dari Indonesia. Nah, kemudian kita mencoba membangun komunikasi, bla bla bla. Dan seterusnya. Oh ini kemungkinannya kayak gini dan seterusnya.
Maka kemudian keluarlah satu tantangan saya, mungkin nggak kalau memang ada kebutuhan apa atau apa santan di China itu kemudian mereka berinvestasi nih untuk industri pengolahan di Indonesia karena kelapa sumber-sumber kelapa kan ketahuan di wilayah-wilayah mana. Nah, mereka bisa bekerja sama dengan BUMDes nih. Mereka investasi, BUMDes yang melakukan pengelolaan dan seterusnya. Beliau menyampaikan sangat mungkin dan minta waktu untuk kemudian akan berkoordinasi dengan mitra mitra bisnisnya di China dan di Hong Kong. Jadi yang seperti itulah yang coba kita coba kita lihat. Apakah kemudian ini kok orientasinya jadi ekspor tidak untuk keperluan kita sendiri ya? Ketika ada industrinya dan kemudian itu juga bisa terserap untuk dalam negeri ya kenapa enggak? Artinya bahwa mereka yang berinvestasi juga ada ruang-ruang untuk bisa melakukan bisnis yang menguntungkan dan memberikan kemanfaatan. Bayangan saya kalau kemudian ada peluang untuk itu dan bisa kita koneksikan dengan BUMDes, menurut saya akan sangat luar biasa. Jadi ini bagian yang kita coba akan lakukan semampu kita. Jadi kalau kalau nasihatnya Hakim beberapa waktu yang lalu saya sangat intens mengikuti tausiahnya Hakim. Setidaknya lakukan apa yang dalam keterjangkauan kita. Kemudian lakukan yang kita bisa dan kemudian lakukan segera. Nah, setidaknya ketika segera dilakukan dalam keterjangkauan, eh, maka ya ini yang kita coba kerjakan. Kira-kira itu, Mas Panudi, tanggapan saya atas responnya Mas Pur dan Mas Pur ini salah satu yang tertarik untuk kemudian bergabung ke Kode Indonesia dan kita berikan kesempatan bergabung ke Kode Indonesia yang saya tidak pernah atau belum pernah ketemu secara langsung. Kita ketemunya karena kesamaan apa pemikiran, kesamaan gagasan, ketemu di apa media di dunia maya. Mas Pur ini salah satu yang aktif membuat tulisan di Kompasiana, kemudian eh, jabrian ke saya ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Kemudian ada kelompok kecil yang kita coba bikin, kemudian saya sampaikan Mas Pur berkenan nggak yuk bergabung. Kenapa? Ya kita perlu orang-orang yang satu frekuensi. Jadi bahasa saya yang sering saya sampaikan menyapa yang terlupa, gitu kan, menjemput yang tertinggal, memungut yang berserak, tapi hanya membawa yang setia. Membawa yang setia artinya bahwa kita hanya akan serius dan fokus kepada kawan-kawan yang memang punya komitmen. Kira-kira seperti itu. Ya kalau yang nggak setia ya paling nggak ya pertemanan kita tetap ada bahwa kemudian akan masuk dalam wilayah-wilayah yang kemudian urusannya bisnis atau urusannya pergerakan dan seterusnya, ya kita harus berhitung lagi. Kira-kira itu Mas Panudi, silakan monggo yang lain. Ini Mbak Diatni udah lama nggak nongol ini dari Jogja, apa kabar Jogja? Silakan Mas Mas Panudi Ya, disapa kawan-kawan untuk ya, kemudian bisa kita berbincang. ya. Terima kasih Pak Dekoco. Tadi sudah ditanggapi dari Mas Pur tadi atau Pak Pur tadi, sudah ditanggapi Pak Dekoco. Ya kita berdoa aja. Ya, kata tadi kekuatan kita sementara ini kan berdoa. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya itu kan bisa real ya. Ini memang ya perlu kerja keras. Saya kira kan Pak Dekoco tahun lalu atau apa, gitu. Wah, kamu pengen nanti upacara di KN. Ya, walaupun belum terlaksana kan ini ekspedisi ini insya Allah nanti udah mulai mulai ada istilahnya orang Jawa itu terontong-terontongnya udah oke. Lah ini monggo kawan-kawan ini Mbak siapa ya Mbak?
Diatni, Diatni, dipersilahkan atau yang lain, Mas Lukman atau yang lain, monggo bisa raise hand kaitannya dengan Mbak. Eh, Monggo, yang lain bisa ikut nimbrung kaitannya dengan apa-apa saja dan saya juga menarik yang disampaikan Mas Pur. Saya ini kan belum bisa juga. Wah, kalau bisa katalah Zoom di dekat sawah, wah itu juga luar biasa ini. Ini baru di, ini kalau dekat sawah ya Zoom seperti ini dan bisa di latar belakangnya background sawah juga luar biasa. Ini belum belum mudah-mudahan nanti suatu saat bisa. Ya, silakan rekan-rekan yang mau menanggapi Mas Tatang atau Mas Lukman. Saya kira eh, Mbak Diat nih, monggo ketika ada ini kan saya kira sudah ada ide, kemudian sudah ada rancangan, tinggal action nanti kalau ini tanggal ini kan tanggal 28 ya, sekitar 4 hari lagi sudah mungkin Pak Dekoco sudah mulai dari Semarang itu kalau tanggal 1 Agustus itu. Ini kan luar biasa ketika rekan-rekan nanti bisa ya ngobrol bersama Kopdes, BUMDes, mungkin kepala desa atau perangkat desa, TPP, dan yang lain-lain. Ini saya kira eh, akan mewarnai lah, akan mewarnai bahwa apa sih yang betul-betul real di lapangan, kemudian eh, apa yang perlu ada perbaikan atau ada sebuah solusi kan mudah-mudahan dari ini bisa bisa istilahnya eh, ya istilahnya memberikan pencerahan awal itu, memberikan pencerahan awal yang tadi yang tidak tersapa jadi tersapa, yang tidak eh, terangkut bisa terangkut ini. Silakan kawan-kawan untuk resen pada pagi hari ini. Dan ini saya kira tema yang cukup menarik karena menyampaikan permasalahan-permasalahan di lapangan dan apalagi kalau kaitannya dengan permasalahan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan ini sangat-sangat eh, luar biasa untuk menjadikan apa ya, menjadikan katalah eh, semua semua yang respect kaitannya dengan desa, semua yang respect kaitannya dengan pangan itu akan tahu lah. Dan ini harapan kami juga rekan-rekan yang baik yang pertama TPP ya, TPP yang belum belum ngisi di Google Form kaitannya dengan menakar dan menalar kaitannya dengan eh, untuk menyusun sebuah tulisan ini kan luar biasa ketika kawan-kawan juga yang belum silahkan untuk mengisi di Google Form itu dan insya Allah mungkin nanti akan juga menjadikan apa semakin memperkaya kaitannya dengan eh, pemikiran-pemikiran atau tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan. Dipersilahkan yang lain. Mas Paludi Nggih. mungkin bagian lain yang kita pengen partisipasi sebenarnya. Jadi kalau Sayyidina Ali itu kan mengatakan pemberian terbesar itu adalah partisipasi. Jadi kita berharap bahwa kawan-kawan bisa apa, kawan-kawan TPP ya khususnya ya, ketika nanti mencoba memantau perjalanan kita melalui channel yang sudah kita siapkan, channel WA, bisa kemudian mencoba menawar apa, menginisiasi. Oke Pak D, ini kalau apa habis dari sini mau kemana? Oh ke tempat saya kapan? Nah, mungkin bisa menginisiasi untuk yuk kumpul-kumpul. Artinya kumpul-kumpul kita tidak kemudian pengen harus kumpul di tempat makan, kemudian apa sambil makan enak dan seterusnya enggak. Kalau kata oke Pak D, kita ngumpul di sekretariatnya TPP. Kita akan undang teman-teman beberapa kepala desa, kita akan undang beberapa apa ketua apa manajer BUMDes, kita akan undang beberapa
ketua Kopdes untuk kita ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Itu buat saya justru sangat menyenangkan, Mas Panudi. Artinya bahwa mungkin kan yang saya tahu, nggak tahu benar nggak tahu nggak. Teman-teman TPP kan punya sekretariat tuh. Sekretariat kabupaten artinya sekretariat kabupaten kan jelas ada alamatnya, ada tempat apa diskusinya karena kalau teman-teman ngumpul kan pasti ini. Nah, kita bisa yuk ke apa ketemu di situ atau seperti waktu saya sama perjalanan ke apa waktu itu ketemu sama Caitong dan teman-teman gitu kan. Ah, Pak D, kita apa kita ketemu di apa kafe di apa di tempat 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 ngopi dan seterusnya. Ya artinya kau tahu apa bagian lainnya mungkin oke lah supaya tidak membebani apa kemudian bayar masing-masing dan seterusnya. Ya buat buat kita fine, oke kita siap. Artinya memang kode Indonesia atau ekspert desa ini datang tidak dalam konteks apa memberi atau berbagi-bagi dan seterusnya enggak. Tetapi bahwa kemudian kita datang untuk bersilaturahmi. Jadi apa jangan kemudian berpikir terbebani apa nanti kalau didatangi harus ini nggak ada yang seperti itu tapi lebih pada ayo apa kita optimalkan untuk ngeriung lah ngobrol bareng kalau kata oh ini ada apa tempat tempat kopinya Bumdes tempat kopinya apa tempat kopinya dari apa teman-teman anggota dari TPP mungkin kan ada teman TPP yang punya usaha apa warung kopi. Ayo kita ngobrol di situ. Itu buat saya yang penting kita dapat inputannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Jadi kalau untuk yang ke Kopdes karena memang datanya ada jelas kita pasti akan berusaha untuk mendatangi melihat lapangannya seperti apa. Oh ada gerai-gerai yang katanya sudah dibikin ada atau enggak. Kemudian apa kalau enggak ketemu pengurus ya kita ketemu dengan masyarakat sekitar. Sudah tahu atau belum bahwa di sini ada Kopdes. Mereka sudah menjadi anggota atau belum dan seterusnya. Mungkin bagian-bagian itu yang akan kita lakukan. Di samping memang saya juga ada agenda untuk bisa mendatangi atau bersilaturahmi dengan kawan-kawan lama pergerakan. Jadi kebetulan dulu perjuangan Undang-Undang Desa dimulai dari Jawa Tengah dan teman-teman Jawa Timur. Mungkin saya akan coba cari tahu siapa beliau-beliau apa masih apa ada di mana dan seterusnya yang senior-senior dulu karena di catatan saya udah beberapa udah apa sudah meninggal jadi yang masih hidup paling enggak ya kita apa sambangi lagi silaturahmi karena saya waktu itu masih 2006 sekarang udah 2025 kan berarti udah Ya, selisihnya ya. 20 tahun kalau sekarang saya udah 55 berarti waktu itu saya masih 35 masih ganteng-gantengnya masih gagah-gagahnya masih galak-galaknya kan belum ada 40 kan gitu karena 20 tahun yang lalu. Tapi mungkin kan yang waktu itu sudah senior, jadi kepala desa mungkin sudah umur 60 tahunan kan. Kalau ditambah 20 berarti 80. Ya alhamdulillah kalau masih diberikan kesehatan kita bisa silaturahmi. Tapi kalau mau enggak kan apa setidaknya kita bisa cari tahu nih siapa-siapa yang masih ada untuk kita bisa datangi. Mungkin itu ada Mas Iskandar sudah open video, mungkin ada yang ingin disampaikan atau monggo Mas Panudi. Ya, ya, terima kasih Pak D. Ya, ya saya kira luar biasa juga Pak D. Seandainya nanti kan kawan-kawan mungkin yang dulu seperjuangan Pak D Koco di Sukoharjo ada Mas Agustri, itu Ya, kayaknya sudah Soeharjo, Mas ya, Agustri ya, punya sehat kafe, walafiat. Ya, eh? punya Ya, itu kan juga nanti saya akan menarik ya. apa? Saya akan menyapa siapa tahu Nah, bisa ketemu iya, silaturahmi.
nggak apa-apa, saya menarik juga itu. Dan nanti mungkin juga ya nggak apa-apa ketika kades-kades yang respect, ya kalau saya paling yang kenal akrab dan respect kita kita undang. Mungkin pengurus Kopdes juga yang respon dan respect kita undang, pengurus BUMDes kita undang, insya Allah yang kalau nggak begitu jauh saya kira eh, mau lah gitu, mudah-mudahan mau lah gitu lah. Saya kira cukup menarik itu Pak, nih. Monggo Mas. Oh ya, oke sambil ya saya kira betul Pak Di. Saya sebenarnya juga senang ketika antar stakeholder ini ketemu dan itu nanti yang anu, Pak Dikoco sama eh, satu kru itu berapa orang Pak Di? Sendirian Mas saya sendirian dengan satu teman. Jadi satu teman lebih pada menemani perjalanan ya. Nah, Hmm, jadi awalnya memang tadinya saya berpikir saya mau jalan sendiri aja, tapi kemudian difasilitasi oleh Mas Redi apa ada teman nanti di perjalanan. Ya saya nggak tahu teman nanti bisa mengikuti penuh atau mungkin di tempat mana kemudian pulang duluan dan seterusnya. Tapi setidaknya secara rute nanti dari Semarang, bayangan saya yang sekarang ini dari Semarang nanti kita menuju mungkin Magelang, Magelang Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, kemudian nanti lintas selatan kita coba rute yang paling bagusnya di mana dan ada titik-titik dari dari Kopdes yang ada sebagai percontohan masuk di Jawa Timur nanti baru pulangnya mungkin lewat tengah opsinya mungkin lewat tengah Mojokerto kemudian masuk ke Solo lagi atau kemudian kita buang lewat utara jadi lewat Tuban dan seterusnya. Nanti kita akan lihat perjalanannya. Memang secara rute kisarannya seperti itu. Tapi endingnya nanti di Jakarta dan di perjalanan nanti akan kita coba rangkum semua informasi yang ada sehingga pada saat di Jakarta kita bisa menggelar konferensi pers tentang perjalanan kita seperti apa dan kemudian apa-apa yang kita bisa rekomendasikan secara khusus untuk BUMDes dan kemudian Kopdes karena buat kita orientasi kita kan memang orientasi bisnis ya, orientasi pemberdayaan ekonomi. Dari kalau bicara di desa kan potensi pemberdayaan ekonominya ada Kopdes, ada BUMDes. Nah, itu yang akan kita fokuskan bahwa UMKM yang menjadi bagian lain yang kita juga akan kita juga akan ekspos tapi kalau untuk UMKM mungkin kita lebih mendorong pada supaya mereka bisa yang punya potensi untuk support ke minimarket itu bisa mengisi data yang sudah kita siapkan untuk kemudian nanti dari data itu akan kemudian ada komunikasi lanjutan dari tim konsultan Kode Indonesia untuk bisa membantu mungkin apa-apa yang diperlukan kalau memang tertarik untuk support suplai ke minimarket ketentuannya kayak gini kira-kira kawan-kawan siapa apa enggak secara packagingnya seperti apa nanti direview dan seterusnya. Mungkin itu Mas Panudi yang bisa saya berikan gambarannya. ya, Bisa jadi kawan-kawan berpikir ini mimpinya terlalu tinggi, kan kira-kira gitu. Jadi ya buat saya ya mimpi tinggi, orang mimpi nggak bayar, ya ya mimpi aja yang tinggi. Orang mimpi yang rendah sama mimpi yang tinggi itu kan ongkosnya sama-sama nggak keluar ongkos itu. Nah, bahwa yang mimpi yang tinggi kemudian nanti belum kesampaian ya turun-turun dikit. Nah, mimpi kita masih di tengah-tengah. Kalau mimpinya terlalu rendah nanti ketika nggak kedapatan kan tahu-tahu langsung terperosok di bawah kan kira-kira kayak gitu. Jadi dan saya juga mencoba kemarin sempat komunikasi dengan beberapa yang kita ada kontak
kawan-kawan apa seperti Mas Sukoyo yang apa Kornas dulu. Sekarang sudah nggak aktif, apa sudah nggak aktif ya di apa di TPP, tapi kemarin sempat komunikasi dan beliau sampaikan ya kalau ada waktu Pak D monggo kita bisa ketemu ngopi ngobrol ya. Saya bilang oke saya agendakan. Jadi beberapa yang sudah berkomunikasi saya mencoba untuk mengagendakan oke nanti berarti kalau kalau nggak salah beliau ada di Jogja. Nanti saya mampir ke Jogja, mama pas di Jogja ketemu di sana. Kemudian ada yang teman dari Wonogiri, mamanya Pak D bisa apa kalau berkenan mampir, oke Wonogirinya di mana? Nanti kita coba apa? Coba kita cek. Mungkin nggak kita ketemunya di mana? Kalau memang nggak memungkinkan ketemu di apa tempat mereka, mungkin bisa di apa di titik yang lain. Kira-kira itu. Jadi itu apa yang apa kita sampaikan. Oh ini ada Mas Sohib. Kalau ke Lumajang boleh. Oke, Mas Sohib dan kawan-kawan bisa memantau channel WA kita, apa Ekspedisa. Di sana nanti akan selalu kita update. Jadi malam ini saya perjalanan menuju ke Semarang, rencana nanti akan kemana-kemana. Kalau kemudian ada ide, ya bisa langsung japri ke saya. Pak D kalau bisa mampir ke sini, oke. Nanti kita coba agendakan karena memang kita tidak apa tidak punya kewajiban untuk membuat SPJ. Jadi ketemu siapa minta tanda tangan dan seterusnya nggak ada kewajiban itu. Ini memang mandiri sebagai gerakan gerakan dari Kode Indonesia untuk bisa menyapa dan mendengar uh, kabar dari kawan-kawan. Kira-kira itu. Monggo, Mas Panudi, Ya, ada Mas Is udah buka, udah buka video. Mungkin ada yang ya, disampaikan. Monggo Mas Iskandar. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Salam. semuanya. Nah, ini gimana? Trayeknya ke Blitar Pusat Soekarno sini tidak jalan ini, Pak. Nanti Blitar salah satu yang kita agendakan karena di Blitar ada anggota kita, Mas Om Dian, yang menangani untuk kode media. Jadi nanti salah satu yang yang sudah tercatat di dalam agenda kita, Blitar, Jember, ada Cak Itong di sana, Sukarjo ada Mas Panudi, Wonogiri ada kawan-kawan dari Ketua PPDI. Ya, paling nggak itu yang yang sudah dalam radar kita ya. Nanti Mas Is kalau memang ada waktu pas kita di Blitar boleh kita ketemu kita Siap-siap. bisa. Enggak, maksudnya kami dikasih kontak anunya Mas Dian. Nanti kita komunikasikan dengan Mas Dian. Soalnya begini, Nggih. pengusaha Blitar yang dulu zamannya Soekarno besar-besar, itu setelah Soeharto kan mereka dilesep semua tuh. Itu sebetulnya Oke. mereka berpusat di Jakarta, tapi aksesnya ke Blitar tetap jalan. Tapi mereka tidak ada di Blitar. Ini Oke. termasuk ada salah satu yang besar sampai sekarang. Lah, untuk ini kan misalkan jenengan sudah punya akses ke Mas Dian, mungkin kami bisa dikasih apa itu nomor telepon dan segala macam Mas Dian, nanti kami berkomunikasi dengan Mas Dian untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan istilahnya membuka kembali jalur ekonomi bisnis yang mungkin istilahnya sekarang belum terbuka lebar atau masih dilesep atau yang lain-lain itu kita petakan lagi terus kita hidupkan. Terus kalau jaringan kami itu PKBM, Pak. Maksudnya pusat kegiatan belajar mengajar itu khusus-khususnya itu ya sudah banyak sekali yang mengelola itu. Sudah memasuki jaringan-jaringan, jaringan marketing, termasuk di koperasi desa ini mismatch-nya nanti kayak apa, itu yang sedang saya pikirkan maksudnya. Apa yang saya punya dengan koperasi desa di program ini, mismatch-nya nanti masuknya seperti apa, masuk orang-orangnya membuka lintas lama itu seperti apa. Soalnya ya besar-besar yang di Jakarta itu yang dari sini yang dilesep sekarang itu ya masih besar, termasuk jaringannya itu dulu yang pernah nyalon Gubernur Jatim 2003 Pak Profesor Dr. Haryono Kusumo itu teman dekatnya Megawati itu.
Nah, itu istilah umpama dibangkitkan itu aja bisa matching masuk ke arahnya, wah luar biasa itu. Tapi kita Oke, juga perlu mapping, maksudnya kita perlu bicara banyak dulu. Kami mungkin bisa nanti dikirimi kontaknya Mas Dian. Kan jenengan punya kontak yang di sini Mas Dian. Nanti siap, kita siap. Oke. berkoordinasi dengan Mas Dian bagaimana tentang mengelaborasikan, mengkomunikasikan dan mematchingkan segala sesuatunya yang mungkin bisa diakses Kode Indonesia melalui jaringan yang sudah ada tapi sekarang masih belum bersatu gitu itu. Oke, Mas. Pak G, Pak Suryo, Sudah saya kirim nomor WA-nya, Mas oh G, G. Dian. Pak Dian itu kerja di mana Pak? Apa? Sekarang kayaknya lebih ke ini aja, apa? Dia kan dulu di Bekasi, kemudian sekarang pulang kampung, jadi sedang memulai untuk apa? Berbisnis di sana. Sudah saya kirim Tinggalnya di ya ke Mas G. Iskandar ya, Oh G, apa G. Nanti nomornya saya Mas Dian aksesnya nanti. dulu. Nanti saya Ya, komunikasinya dengan jenengan Pak. ya, Gimana komunikasikannya. G. ya, Matur nuwun, nanti monggo. kami matchingkan dengan soalnya birokrasi Blitar sekarang basicnya juga Banteng, Pak. Oke, siap. Oke. Nggih. Monggo Bupatinya, nanti ada nomornya Mas Dian sudah saya kirim ke WA sampean bisa langsung apa komunikasi mungkin atur ketemu ngobrol-ngobrol supaya dapat gambaran Suryo Koco idenya itu seperti apa dan seterusnya. Insya Allah Mas Dian oke. sangat paham karena apa mengikuti apa agenda-agenda kita dari awal pendirian koperasi. Oke Oke, ya, nanti Mas Mas Is ya. kita matchingkan Ye, yang Blitar. ye, Oke. monggo. Matur nuwun. Siap. Nah, Assalamualaikum. terima kasih. Salam. Jadi mungkin yang seperti ini Mas Panudi yang kita harapkan nanti apa connecting people lah ya. Jadi kalau dulu kan Nokia ya connecting people lah. Sekarang kode connecting people. Jadi mengkoneksikan kawan-kawan artinya apa dan kembali lagi ya bahwa semangat kita adalah semangat pemberdayaan dan semangat penguatan ekonomi. Bahwa kemudian apakah ini ada agenda politis dan seterusnya sama sekali nggak ada. Enggak Suryo ada, enggak oh, ada. ya, Enggak jadi ada. jadi nggak ada Oke. agenda politisnya. Bahwa memang ada perikatan persaudaraan, perkawanan karena politik dan seterusnya, yaitu wajar-wajar saja. Dan kita tidak kemudian eksklusif, kita nggak pengen berteman dengan siapa dan seterusnya. Semua kita apa ingin apa melakukan kolaborasi apa untuk Indonesia kan kira-kira itu untuk desa-desa. Kita kita hanya membantu yang sudah ada, Pak. Maksudnya Siap, sekarang oke. adanya seperti apa, dulu jalurnya seperti apa, kalau memang bisa kita gerakkan kembali dengan potensi yang ada sekarang, itu kita kaitkan atau kita link match-matchnya dengan kode Indonesia. Ya, siap Mas, matur nuwun sekali Ya, Mas Is. Oke, ya, ya. Terima kasih Mas Iskandar atas informasinya. Ya, saya kira nanti di Blitar kan ada Mas Dian, kemudian ada Mas Iskandar atau yang lain-lain. Ya, saya kira perlu Pak D nanti ketika memang kan di Jawa Timur banyak juga. Kalau Jember Caitong, Jombang itu ada Mas Lukman, Saluraya mungkin saya, Munin Yani dari BUMDes, BUMDes Ponggok, Mas Agustri Irian juga. Saya kira cukup banyak Pak D. Nanti kita coba kalau mungkin Purworejo kan Mas Wiwit atau siapa, Mas Kades Kerandegan kalau itu bisa kan itu juga banyak ini. Saya kira Jawa saya kira cukup banyak Pak D. Mungkin kalau dari Rembang itu ada Mas siapa itu Mbak siapa kemarin ini. Ya Pak D ini sudah hampir 1,5 jam. Monggo kalau masih ada rekan-rekan yang pada saat ini masih bergabung untuk resen kaitannya dengan apa yang ide kaitannya dengan ekspedisi ini, Koperasi Kode Indonesia ini saya kira eh, cukup cukup memberikan apa ya harapan untuk adalah
eh, mengcover kaitannya dengan informasi-informasi di grassroots sampai ke tingkatan nasional, biar nanti terdengar kaitannya dengan apa yang terjadi di desa. Monggo Pak Dik, sekalian karena sudah hampir 1,5 jam untuk closing statement, dipersilakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan. Jadi ah, ini nomornya Caitong nanti boleh Mas siapa Mas Soeb, kalau nomor saya ada silakan WA aja ke saya. Ah, Nomor saya 085 865 275 733. Nomor saya nomor publik, tidak rahasia. Silakan japri ke saya nanti untuk nomor kontaknya Caitong, kita bagikan melalui jabrian. Jadi kawan-kawan, kami sangat berharap apabila memang sepakat bahwa ini menjadi momentum kita untuk bisa silaturahmi langsung, berdiskusi langsung dan seterusnya. Silakan komunikasikan ke saya, apa kita bisa ketemu di mana, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Ah, untuk memantau perjalanan, nah, silakan nanti follow channel channel WA kita. Channel WA kita ada di Ada, kita bikin expert desa. Silakan nanti update informasinya akan kita lakukan di sana. Jadi Mama besok rencana akan apa kemana, melalui dari mana kita mau kemana dan seterusnya, kita akan sampaikan. Mungkin ada yang punya ide atau apa, bisa langsung menyampaikan. Mungkin rencana perjalanan 3 atau 5 hari ke depan kita sudah sampaikan, sehingga kawan-kawan bisa kemudian mungkin bisa mampir ke sini dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berkenan untuk mengikuti perbincangan kita, dan kita semoga bisa dipertemukan langsung di lokasi kawan-kawan, khususnya yang di Jawa Madura, untuk kita bisa berdiskusi lebih asik, ketemu secara langsung. Sampai di sini kawan-kawan, salam bahagia, salam sehat, salam untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Salam desa semua. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi dan bergabung, dan terima kasih Pak Dikoco yang telah melakukan pemantikan dan tanggapan terkait dengan agenda ekspedisi tur ke Jawara, dan mudah-mudahan itu nanti akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Yang jelas nawaitunya adalah bisa tahu kaitannya dengan kondisi lapangan, kemudian juga berusaha menyampaikan lewat media kita, biar nanti juga ketika memang ada hal yang perlu ada sebuah solusi, kita bisa ikut menyuarakan. Saya kira kawan-kawan, karena sudah ya sudah lebih dari 1,5 jam, kita akhiri acara ngobrol desa episode 79 pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dewoco. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya, Mas. Nggih, nggih.